Shalom Indonesia. Salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Opung emak engkong, lai itu tulang nan tulang, namburu amang boru, bapak tua, bapak udah, inang tua, inang udah, akang lae. Itu semua. Haleluya, haleluya. Selamat pagi. Ya. Sukacita pagi ini kita sudah berdoa, tadi malam saya bergumul. Ya, puji nama Tuhan. Tapi pagi ini izinkan saya menyembahkan firman Allah kepada kita semua setelah kita berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Allah, dan tiba saatnya mendengarkan firman Allah. Dan kita ambil firman Allah dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 19. Ini dua seri ya, pagi ini dan nanti malam. Demikian bunyi firman Allah, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya ulang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggallah sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Puji nama Tuhan, bahwa tema firman Allah di pagi hari ini mengasihi Yesus. Jadi kita orang-orang percaya diperintahkan oleh Allah dengan jelas supaya kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap jiwa raga kita. Kita mengasihi Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi itu, kata firman Allah, dengan jelas kata Yesus Kristus sendiri, supaya kita menuruti segala perintahnya. Jadi kalau saya baca juga di pasal 15 ayat 10, di sana dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku, dan tinggal di dalam kasihku itu. Jadi di pasal 15 ayat 10 juga demikian. Jadi kita adalah orang yang bila kita mengasihi Tuhan, dikatakan satu saja, kita menuruti segala perintah Tuhan. Memang perintah Tuhan nggak banyak, nggak apa. Seluruh firman-Nya yang 31.176 itu ya, yang merupakan perintah harus kita lakukan dengan baik. Yang mau saya katakan adalah bahwa ketika Yesus berjanji untuk ketika kita mengasihi Yesus, Yesus telah berjanji memberikan banyak hal kepada kita menurut Yohanes 14 tadi, di ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 19 tadi. Jadi syaratnya hanya satu, kita mengasihi Yesus. Lalu ketika orang yang mengasihi Yesus itu menuruti perintah-perintahnya. Makanya saya buat temanya adalah mengasihi Yesus, berarti kita menuruti perintah-perintah. Atau dengan kata lain, taat sepenuhnya, taat kepada segala perintah Allah. Haleluya. Itu yang pertama. Jadi orang yang mengasihi Yesus itu, ia pasti menuruti segala perintahnya, atau taat sepenuhnya terhadap perintah-perintah yang Yesus berikan atau firman Allah berikan. Yang kedua,
ketika kita menuruti perintah Allah, kita lihat pemberian-pemberian Allah yang begitu luar biasa kepada kita. Dan itulah yang membuat kita teguh, kuat, mantap, ya. Karena adanya Yesus menjadi penolong ketika kita mengasihi Dia. Dia mengawal kita, kita cukup mengikuti perintahnya atau menuruti perintahnya. Selanjutnya Allah akan melakukan bagiannya. Yang kedua dikatakan bahwa ketika kita mengasihi Yesus, orang yang mengasihi itu akan menerima penyertaan dari Roh Kudus. Kita tahu betapa pentingnya Roh Kudus itu dalam kehidupan orang-orang percaya. Saya mau katakan engkau tidak akan pernah teguh dalam pengirianmu kepada Tuhan tanpa Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan berjanji kepada murid-muridnya ketika mereka dalam keadaan yang gundah gulana. Tuhan berkata, engkau harus tinggal di Yerusalem sampai kuasaku turun kepadamu. Itu di dalam Lukas 24 ayat 49. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua bahwa kita akan kita akan disertai oleh Roh Kudus itu sendiri. Berapa lama? Selama-lamanya. Jadi penyertaan Roh Kudus itu selama-lamanya. Oh, luar biasa. Tidak ada penyertaan yang sebegitu rupa sampai kita nanti di surga sana pun dia disertai. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan katakan, atau orang yang mengasihi itu akan menerima penyertaan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Jadi kalau engkau mau menerima Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus, penjagaan Roh Kudus, nanti saya akan berbicara sore hari lebih lengkap lagi dengan ini. Saya mau katakan penyertaan Roh Kudus itu abadi. Lalu yang ketiga kata firman Allah, ia tidak ditinggalkan yatim piatu, ya. Karena dikatakan firman Allah, ia akan kembali lagi. Itu sebabnya dia pergi untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita, lalu datang lagi menyambut kita. Tetapi selama dia belum kembali, yaitu tadi Roh Kudus itu tadi. Jadi engkau tidak dibiarkannya yatim piatu. Engkau tidak berkata, kok aku sendiri, tidak. Selama engkau mengasihi Tuhan, maka Roh Kudus itu akan terus menyertai engkau. Roh Kudus itu akan terus menolong engkau. Dia sendiri akan datang kepadamu, dan Allah Bapa sendiri akan tinggal dalam engkau, dan engkau tinggal di dalam Bapa. Puji nama Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya, mari kita mengasihi Yesus. Dan ajakan Yesus juga supaya kita ini mengasihi Yesus. Contohnya adalah Yesus mengasihi Bapanya, supaya kita juga mengasihi Dia. Karena Dia sangat mengasihi kita. Bukti kasih yang paling nyata ialah Ia rela memberikan nyawanya demi doa, demi kita, keselamatan kita. Pelanggaran-pelanggaran kita tidak diperhitungkan oleh Yesus kepada kita. Tetapi Tuhan Yesus justru menyerahkan nyawanya supaya kita diselamatkan oleh Dia, supaya kita yang mengasihi Dia nantinya bisa bersama-sama dengan Dia. Karena firman Allah selanjutnya dikatakan, orang yang mengasihi Yesus, ia pasti hidup karena Yesus hidup. Haleluya! Jadi engkau yang mengasihi Tuhan pasti hidup karena Yesus hidup. Dia telah mengalahkan maut. Dia telah menghancurkan kuasa maut. Dia telah mengalahkan kematian itu. Dan dia memberikan kehidupannya kepada kita. Dia telah bangkit pada hari ketiga. Nanti secara khusus sore nanti saya akan membawakan tentang cross and victory. Jadi di situ kita bisa merasakan betapa Tuhan mau kita hidup. Kalau ada orang katakan Yesus tidak peduli, itu bohong. Kalau setan katakan bahwa kita tidak mungkin selamat, itu bohong. Karena firman Allah sudah mengatakan, karena Yesus hidup, maka kamu hidup. Kalau Yesus menang, maka kamu menang. Kalau Yesus menderita, kamu pun ikut menderita. Dan lain sebagainya. Tetapi mau saya katakan, di balik semuanya itu, Tuhan sudah menyediakan kehidupan yang kekal abadi. Tugas kita hanya mengasihi Tuhan.
Tugas kita hanya mengasihi Tuhan, lalu menuruti perintah-perintahnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi, apakah Anda mau hidup kekal itu? Kasihi Tuhan. Apakah engkau mau menyertai, hidupmu mau disertai oleh Roh Kudus? Kasihi Tuhan. Apakah engkau tidak mau ditinggalkan sebagai yatim piatu? Kasihi Tuhan. Apakah engkau mau menikmati segala yang baik dari perintah-perintahnya atau segala janji-janjinya? Kasihi Tuhan itu. Haleluya! Ketika engkau mengasihi, maka mengalirlah segala kemurahan Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Aku datang untuk memberikan hidup supaya mereka mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji nama Tuhan. Jadi jangan takut untuk mengasihi Tuhan. Jangan takut untuk memberikan hidupmu dikasihi oleh Tuhan. Jangan takut untuk sepenuh hati mencintai Tuhan, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan kita untuk mengasihi Tuhan. Pagi ini saya mau katakan Tuhan mau melawati Anda. Pagi ini Tuhan mau datang memberi kekuatan kepada Anda. Pagi ini kuasa kesembuhannya akan dialirkan kepadamu. Pagi ini, haleluya. Kita masih tahu kemarin saya baca 400 orang meninggal dunia karena COVID. Sementara setiap pagi saya katakan jangan ada lagi Tuhan yang COVID. Meninggal karena COVID. Di Jakarta saja, saya mau katakan 400 orang meninggal hampir setiap hari. Sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana pula kalau kita tidak berdoa? Apakah karena kita belum melihat COVID berhenti lalu kita berhenti berdoa? Tidak. Tidak. Berdoa terus sampai Tuhan menjawab. Sampai Tuhan memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kasihi Tuhan. Dengan mengasihi Tuhan, Tuhan juga memerintahkan engkau untuk mengasihi sesamamu. Dengan mengasihi Tuhan, Tuhan memerintahkan bagimu untuk engkau berdoa syafaat. Dengan mengasihi Tuhan, Tuhan mengatakan, teruslah berdoa, teruslah berdoa, teruslah berdoa. Kalau hakim yang lalim, yang tidak takut akan Tuhan, tahu memberikan jawaban bagi seorang janda, apalagi Bapa kita di surga bukan hakim yang lalim, tapi ia Bapa yang baik yang kita kenal dalam nama Yesus, yang telah menyatakan kasih-Nya memberikan Yesus Kristus kepada kita. Satu bukti bagi kita bahwa Dia sangat mengasihi kita. Jadi saya tidak panjang lebarkan firman Allah, tapi saya mau katakan, mari kita berdoa. Apapun yang menjadi pergumulanmu pada pagi ini, saya mau katakan, keadaanmu mau Tuhan mau melawat Anda. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan firman-Mu. Terima kasih buat pemerintah kami. Berikan mereka kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan mengalir dalam tubuh mereka. Juga Tuhan berikan hikmat agar akal budi yang dari Tuhan mengalir dalam mereka, supaya mereka dapat menjalankan amanah bangsa ini. Mereka bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dengan situasi kondisi di bangsa kami yang corona ini Tuhan, ada banyak situasi pembangkangan. Mungkin karena mereka masih merasakan bagaimana mereka harus bergumul dengan kehidupan. Dan Tuhan Bapa di surga, tetapi kami mohon kepadamu juga, supaya masyarakat kami bisa mengerti, setidak-tidaknya melihat orang-orang yang setiap harinya itu belum seluruh Indonesia, masih kota Jakarta saja, dan semua rumah sakit, semua penuh. Dan mereka yang berbicara di TV, mereka mengatakan semakin parah dan semakin parah ketika nantinya mereka yang sakit tidak lagi bisa dirawat. Oh Bapa di surga, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih sehingga masyarakat kami bisa mengerti akan maksud baik pemerintah kami. Terima kasih, kami juga berdoa buat gereja Tuhan. Sudah saatnya gereja Tuhan bersatu, Tuhan Bapa di surga, untuk menyampaikan doa-doa yang mungkin bisa digerakkan oleh badan-badan aras nasional, untuk sama-sama berdoa bersama-sama buat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih Bapa di surga, biarlah para pembesar-pembesar kami atau para ketua-ketua
persekutuan gereja-gereja memikirkan hal ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan pada saat ini, bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saya mau katakan, mari ikuti doa saya. Dan kalau engkau yang telah mengambil keputusan yang sangat berharga ini, dengarkan firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi keputusanmu sudah sangat tepat dan istimewa. Dan mari kita berdoa. Bapa di surga, taruh tanganmu di dada juga. Bapa di surga, engkau melihat mereka yang saat ini menaruh tangan mereka di dada, yang menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, saya sadar saya adalah orang berdosa. Saya butuh Tuhan. Ampuni segala dosa dan kejahatanku. Sucikan hamba-Mu dari segala dosa. Terima kasih Tuhan. Saat ini saya membuka hati untuk Tuhan Yesus masuk ke hatiku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah penguasa dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Saat ini saya percaya saya sudah menerima hidup kekal dan menjadi warga negara surga. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bapa, kami bersyukur. Terima kasih. Dan bagi Anda yang mau disembuhkan oleh Tuhan atau mau dilawat oleh Tuhan, mari taruh tanganmu di tempat yang sakit. Dan Tuhan mau menyembuhkan engkau. Tuhan mau menolong engkau. Tuhan mau memberikan kekuatannya kepadamu, supaya roh, jiwa, dan tubuhmu sehat sempurna, kata firman Allah. Jadi percayai firman Allah, percayai Yesus. Dialah yang akan menolong engkau. Dialah yang akan melawat engkau. Bagi Anda yang mendengarkan ini, yang keluarganya sakit, berikan kepada mereka supaya mereka mendengar firman Allah dan sekaligus mengambil keputusan untuk ikut berdoa dan mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Yesus Selamat. Mari kita saling berbagi kebaikan. Mari kita saling berbagi firman Allah kepada mereka-mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau orangnya, mari tumpangkan tangan atas hidupmu bagi yang sakit COVID, dan Tuhan tolong mereka juga yang menaruh tangan di tempat-tempat yang sakit. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan, berseru semalam-malaman kepadamu, mohon teriakan kepadamu. Oh Bapa di surga, karena hamba sadar Tuhan, hanya Tuhan yang mampu menolong mereka. Hanya Tuhan yang mampu, Tuhan Yesus, menolong orang-orang yang dalam sakit, dalam keadaan sakit, baik mereka yang COVID maupun yang lain-lain. Bapa di surga, khususnya yang COVID, hamba-Mu berdoa, mari Engkau ulurkan tangan-Mu dan menjamah segala sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Bapa di surga, hentikan segala roh maut itu Tuhan, bagi orang-orang yang sedang berjuang melawan sakit penyakitnya hari-hari ini. Hentikan Tuhan. Oh, kami tahu bahwa ada pasti banyak orang-orang yang menderita, bahkan yang meninggal dunia. Sementara kami meminta kepadamu Tuhan untuk Engkau hentikan roh maut itu Bapa di surga bagi mereka. Tetapi Engkau mempunyai rencana lain bagi mereka Bapa di surga. Bapa, kami tetap akan mengajukan permohonan kami kepadamu sampai Tuhan, belas kasihan Tuhan turun atas Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah belas kasihan Allah yang luar biasa itu Tuhan mau turun dan menjamah mereka-mereka yang sedang sakit COVID Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ulurkan tangan-Mu dan mengangkat segala sakit penyakit mereka. Bagi mereka yang mendengar Tuhan Bapa di surga, Engkau sembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, biarkan semakin banyak orang-orang yang sakit COVID ini mendengar di dalam nama Yesus, supaya Tuhan menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kekuatan-Mu kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami tahu Tuhan Engkau mampu menolong ketika mereka percaya kepadamu, ketika mereka beriman kepadamu. Di dalam nama Yesus, Engkau mampu menyembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, 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 kami mohon belas kasihan-Mu bagi mereka Bapa di surga. Sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan mereka Tuhan. Sembuhkan mereka. Sembuhkan, sembuhkan mereka Bapa. Sembuhkan. Kami sadar Tuhan, hanya Engkau yang mampu menolong mereka. Jangan ada lagi Tuhan, kami bermohon. Itu sebabnya kami bermohon. Tuhan, biarkan mereka bisa mendengarkan kesempatan anugerah-Mu ini bagi mereka Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang mendengar, biarkan mereka bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih, kami juga berdoa bagi mereka yang ada di garis depan. Para dokter, Tuhan, para perawat, volunteer, aparat, oh Tuhan Yesus, mereka-mereka semua yang terlibat di garis depan. Tetaplah Engkau lindungi mereka, bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami mohon dengan sangat. Mereka adalah pejuang-pejuang di garis depan untuk melawan COVID ini Tuhan. Kami tahu ada banyak yang korban daripada dokter, daripada perawat, volunteer, dan yang lain-lain Tuhan. Bapa, kami hanya bisa berdoa mendoakan mereka supaya Tuhan berkemurahan menjagai mereka Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat belas kasihan-Mu bagi mereka semua yang menolong penyakit COVID dan yang sakit COVID ditolong oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang menolong diberikan pertolongan oleh Tuhan, kekuatan kesehatan. Terima kasih. Bagaimana mungkin kami bisa Tuhan melihat keluarga-keluarga yang terus menangis. Kami bisa bayangkan dari 400 orang penduduk kota Jakarta kehilangan kemarin Tuhan. Kami tahu Tuhan mampu menghentikan semua ini Tuhan. Terima kasih. Lawati bara-bara tempat mereka sakit Tuhan. Lawati mereka yang ada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kau yang mengajar kami untuk berdoa syafaat Tuhan. Belas kasihan-Mu Bapa, belas kasihan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu Roh Kudus. Baptiskan bangsa kami dengan Roh-Mu Tuhan, sehingga penurutan daripada Allah ada. Kami juga berdoa bagi Engkau yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, percayalah pada Yesus, percayalah Dia yang mampu menyembuhkan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu Tuhan bagi mereka yang sakit, apapun sakit mereka. Saat ini di dalam nama Yesus,
sembuhlah Engkau oleh kuasa Tuhan, sembuhlah Engkau oleh mujizat Tuhan, sembuhlah Engkau dalam nama Yesus, sembuhlah Engkau dari sakit penyakitmu. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan. Gerak-gerakan kakimu, berjalanlah engkau yang mati badan separuh, bergeraklah, gerakan yang tidak bisa bergerak itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuhlah engkau. Sembuhlah engkau dari kansermu, sembuhlah engkau dari tumormu, sembuhlah engkau dari hepatitis B, sembuhlah engkau dari segala sakit penyakitmu, sembuhlah engkau dari ginjalmu, gagal ginjalmu, sembuhlah engkau dari jantungmu, dari berenmu, dari mandulmu, dari impotenmu, sembuhlah engkau dalam nama Yesus. Dan katakan apapun yang tidak bisa sebutkan, sembuhlah engkau dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih engkau mau menyembuhkan mereka. Terima kasih, berterima kasihlah pada Tuhan, berterima kasih pada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mau menyembuhkan mereka, menolong mereka semua. Karena ketika mereka datang kata firman Allah, Tuhan menyembuhkan mereka semua. Terima kasih, terima kasih. Dan bagi engkau yang mengalami persoalan dalam kehidupan, ingat jangan pakai jalan pintas. Yesus telah mengundang engkau, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan ingat juga bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu, masalahmu, segala persoalanmu, kesulitanmu. Sebab aku yang memelihara engkau. Percayalah terhadap firman Allah. Bagaimana? Apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau sudah jauh sehingga engkau harus mengalami banyak persoalan dalam kehidupanmu? Saya tahu bahwa ada persoalan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Karena bagi orang yang mengasihi Tuhan, itu kesempatan bagi Tuhan mengadakan mujizat. Tapi saya tahu juga bahwa ada persoalan untuk menghajar seseorang, supaya mereka ingat kepada Sang Penciptanya. Saya tidak tahu di posisi mana Anda, tapi saya mau katakan di posisi manapun Anda berada, saya mau katakan Tuhan tetap mau mengasihi engkau. Kasihi Tuhan, supaya engkau melihat mujizat Allah. Selalu ada mujizat, selalu ada kuasa Yesus untuk membebaskan. Selalu ada setiap waktu ketika engkau percaya. Kalau itu engkau orangnya, mari angkat tangan di atas kedua belah tanganmu. Dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, engkau melihat tangan yang sudah diangkat mereka kepadamu. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan tanganmu menjamah mereka, mengangkat segala persoalan kehidupan mereka. Dan engkau memberikan kelegaan kepada mereka sehingga mereka tidak memakai jalan-jalan pintas. Mereka tidak ada lagi yang bunuh diri atau membunuh teman-temannya atau sahabat-sahabatnya. Mereka semua hidup karena iman, karena percaya kepadamu Tuhan. Percaya akan pertolongan Tuhan bagi mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam ekonomi mereka, dalam usaha mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam kehidupan mereka, dalam bisnis mereka, dalam utang piutang mereka. Tuhan mampu menyelesaikan, Tuhan mampu mengadakan mujizat. Sama seperti engkau melakukan mujizat dalam kehidupan janda di Sarfat, yang hanya memiliki sedikit minyak dalam buli-buli dan segenggam tepung dalam tempayan. Tapi ketika dia melakukan yang terbaik, melakukan perintahmu melalui Nabi Elia, maka Tuhan mampu melakukan mujizat sampai datang masa menuai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari engkau lakukan kepada mereka Tuhan kebaikan-kebaikanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkaulah yang bisa membuktikan dirimu. Engkaulah yang bisa membuktikan dirimu kepada mereka. Dalam nama Yesus, hamba yakin kepadamu. Pertolongan datang kepada mereka. Pertolongan datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, percayalah, percayalah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih engkau bersedia mendengarkan doa hambamu dan menolong mereka semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan.
Kalau engkau mau menerima kehidupan kekal, bagi engkau mau mengalami transformasi Tuhan, saya mau katakan kepada Anda bahwa Tuhan siap menolong engkau, siap masuk memenuhi hatimu, siap masuk menyatakan segala kuasanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Mari, kalau engkau orangnya, saya akan berdoa bagi Anda. Dan taruh tanganmu di dada. Mari Tuhan Yesus, mereka yang menaruh tangan mereka di dada, mereka mau mengalami transformasi Tuhan, karena mereka sudah jenuh berbuat dosa, mereka jenuh berjalan lingkaran dosa, yang selama ini mereka telah berikhtiar berjanji untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, tetapi mereka tidak pernah bisa mampu karena mereka tidak tahu jalannya, tidak tahu caranya. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa bagi mereka. Mari engkau putuskan rantai dosa dari hidup mereka. Masuklah dalam hati mereka, baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus, untuk menjadi penolong mereka, untuk menjadi pembela mereka, sehingga mereka memiliki kuasa-Mu Tuhan dalam hidup mereka. Mereka mampu mengalahkan segala tipu daya si iblis, tipu daya si jahat, iblis yang kuat. Di dalam nama Yesus, segala roh jahat di dalam nama Yesus keluar dari hidup mereka, dan engkau menggantikan sesuatu yang positif dalam hidup mereka, sehingga mereka Tuhan menjadi penurut-penurut Allah, orang yang taat kepadamu, sebab engkau sendiri hadir dalam hidup mereka. Roh Kudus-Mu engkau berikan kepada mereka, kepada mereka dalam nama Yesus. Terbebaslah engkau dari segala ikatan dosa, terbebaslah engkau dari segala kebiasaan buruk, terbebaslah engkau dari segala dosa dan kejahatanmu di dalam nama Yesus. Terimalah Yesus dalam hatimu, terima Roh Kudus itu dalam hidupmu, terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kepadamu Tuhan, sama seperti engkau telah mengubah Saulus menjadi Paulus. Tuhan, kami tetap percaya kepadamu, engkau juga mampu mengubah mereka dan memakai mereka sebagai alat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya ucapkan selamat kita menjadi warga negara surga. Bagi Anda yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, ya kesembuhan Tuhan, saya berharap Anda berada di dalam anugerah Tuhan untuk terus menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan kemudian kalau Anda berkenan, mari sampaikan melalui kolom komentar atau melalui WhatsApp saya. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman itu dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan, lakukan. Jikalau demikian kepada mereka, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan untuk kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan kalau engkau berdoa, apa saja engkau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hal itu akan diberikan. Jadi bilang sama Tuhan, minta sama Tuhan. Kalau kau minta sembuh, diberikan sembuh. Kalau engkau minta pertolongan, diberikan pertolongan. Atau apa saja. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya. Jadi perkara apapun bisa kita tanggung karena kekuatan yang diberikannya kepada kita melalui Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Dan saya mau menghimbau kita semuanya supaya kita tahu keadaan di luar sana. Kita nggak tahu siapa yang kena virus, siapa yang sudah kena virus, kita nggak tahu. Tapi saya mau katakan, jangan pikirkan virus, jangan takut, jangan khawatir. Lalu saya mau katakan, ya bersama Yesus, ya. Dan karena Tuhanlah yang tahu, ya Tuhanlah yang bisa mengcover. Kasih Tuhan supaya kita tetap menerima kebaikan Tuhan. Nah, bagi kita semuanya, mari sama-sama ketatkan prokes 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda, sayangi orang-orang di sekitar Anda, sayangi negeri ini. Tuhan Yesus memberkati.
Dan kalau boleh mau saya katakan satu lagi dari ini menjadi 6, ya. Berdoalah senantiasa. Berdoalah senantiasa supaya Tuhan menjaga kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan salam bagi Indonesia, salam bagi Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam bagi kita semua. Haleluya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.